Pejabat di level nasional seperti menteri semakin kentara memamerkan keberpihakan. Presiden seolah menganggap apa yang dilakukan anak buahnya itu adalah hal wajar. Kedua ya karena presiden membiarkan itu, ya tentu saja dibiarkan karena ada kepentingannya di sana supaya Ananda menang. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya doakan pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, Kabinet Indonesia Maju sekarang ini berasa tim ses dalam Pilpres 2024 ini. Sedangkan negara Indonesia sekarang ini sudah berasa orba melihat apa yang terjadi sekarang ini. Di dalam Pilpres, tampaknya sekarang sudah tidak bisa lagi dikendalikan nafsu penguasa untuk memenangkan utusannya yang dia jadikan peserta kontestasi politik Pilpres 2024 ini. Utusan yang dimaksudkan ini adalah Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran. Kenapa kita katakan ini utusan dari rezim yang sedang berkuasa? Karena kita melihat tidak bisa dilepaskan dari pucuk pimpinan negara kita, Presiden Jokowi, kehadiran Gibran Rakabuming, anak Jokowi sendiri, sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai maraknya pejabat pemerintah di level nasional yang terbuka menunjukkan keberpihakan tak terlepas dari atasannya yakni Presiden Joko Widodo. Menurut Henry, Presiden seolah menganggap apa yang dilakukan anak buahnya itu adalah hal wajar. Kedua ya karena presiden membiarkan itu, ya tentu saja dibiarkan karena ada kepentingannya di sana supaya Ananda menang, gitu ya. Nah, kalau dua hal ini terus dibiarkan, tentu saja roda pemerintahan akan terganggu karena fokusnya lebih untuk memenangkan pasangan 02, bukan untuk menyelesaikan janji-janji Pak Jokowi yang sudah diutarakan ke publik pada masa kampanye. Dan kita melihat dampaknya di berbagai daerah, di berbagai kalangan pejabat yang telah dengan tidak punya rasa malu lagi tampil ke tengah masyarakat mengkampanyekan Paslon 02 ini. Ada video yang beredar para pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang berdialog sesama mereka bagaimana mereka membuat rekayasa agar bisa mempush para kepala desa untuk memenangkan Paslon 02. Meskipun kita dengar itu dibantah dan Panwaslu setempat telah berhasil menyelamatkan mereka. Dengan alasan tidak ada satu orang pejabat pun yang suaranya mirip dengan suara yang di video itu. Meskipun kalau kita tidak keliru, konon kabarnya belum lagi suara di video itu diuji di laboratorium digital forensik. Lain di Kabupaten Batubara, lain lagi yang terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Sekda Kabupaten Takalar itu dengan tidak ada rasa malu, tidak ada rasa segan menyebut nama Jokowi yang menjanjikan akan mengangkat guru honor sekarang yang belum lagi jadi CPNS, yang belum lagi menjadi pegawai P3K, nanti akan diangkat. Kalau anaknya menang. Padahal waktu dia jadi presiden saja tidak diangkat. Ini nanti anaknya wapres cuma. Tapi dia menjanjikan. Aneh bukan? Yang pada pokoknya pejabat ini tidak ada lagi rasa malu kampanye pada kesempatan dia melaksanakan tugas negara. Selanjutnya, Menteri BUMN dalam acara peringatan Natal di BUMN juga tampak tidak lagi ada punya rasa malu mempergunakan kesempatan acara kenegaraan itu dan acara keagamaan itu untuk mengkampanyekan 02. Ketidaknetralan di pemilu 2024 bukan hanya datang dari aparatur sipil negara atau ASN dan penjabat kepala daerah saja. Belakangan, pejabat di level nasional seperti menteri semakin kentara memamerkan keberpihakan. Selain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir belakangan juga disorot gara-gara mengundang Prabowo Subianto di acara perayaan Natal bersama Kementerian BUMN. Kurang dari sebulan waktu pencoblosan, sejumlah menteri di kabinet Jokowi semakin kentara menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon presiden. Teranyar yang mendapat sorotan adalah perayaan Natal bersama Kementerian BUMN yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apa status Prabowo hingga harus hadir di acara tersebut? Kendati Menteri BUMN Erick Thohir berdalih Prabowo adalah bagian dari keluarga besar BUMN. Yang saya tanyakan, apakah kemudian Menko Polhukam itu juga tidak menjadi bagian dari mitra kerja BUMN? Di saat yang sama, Erick justru menitipkan pesan kepada Prabowo untuk bisa menjaga toleransi beragama di masa depan. Kesan keberpihakan Menteri Jokowi terhadap capres tertentu sebelumnya juga terasa saat Prabowo Subianto diundang menjadi keynote speech di acara seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan Giant Sea Wall. Acara itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang keduanya merupakan pendukung Prabowo Gibran. Belum lagi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang di saat debat capres jingkrak-jingkrak seperti memperlihatkan keberpihakannya dengan bangga kepada publik. Praktek keberpihakan itu dia lakukan dengan sangat norak sekali, memalukan. Mulai dari mengatakan bansos dari Jokowi sampai pada mengaitkan solat dengan Prabowo. Pokoknya memalukan. Sahabat BN, ini mengingatkan kita kepada era Orba yang sama sekali waktu itu para pejabatnya tidak punya rasa malu mengkondisikan agar Golkar menang pemilu. Kadang-kadang di dalam acara resmi dia pakai baju Golkar dulu. Dalam acara-acara apapun, dia bangga memakai baju Golkar, mengkampanyekan Golkar. Padahal dia pejabat negara, pejabat struktural di pemerintah. Itulah yang terjadi di Orba. Dan itu pula lah yang terjadi di era sekarang. Sahabat BN, sekarang kita berasa kabinet Jokowi ini sudah berasa tim sesnya 02. Negara sekarang ini sudah berasa kembali ke era Orde Baru atau Orba.
Tidak pernah kita mengira bahwa Orba yang kita tinggalkan dengan sangat benci dulunya karena penuh oleh KKN. Tiba-tiba sekarang kita kembali ke era Orba yang penuh dengan KKN, penuh dengan korupsi, penuh dengan kolusi, apalagi nepotisme yang berkelin-berkelinan dengan politik dinasti atau politik keluarga. Dan tentu saja mengejutkan ketika ada tokoh-tokoh, ada pihak-pihak yang dengan gagah berani menentang kondisi ini. Satu di antaranya kita menyaksikan sekarang ekonom Faisal Basri mengomandokan ke publik agar membujuk para menteri Jokowi ini supaya mundur. Bahkan dia dengan gagah berani mengatakan sekarang ini Menteri Keuangan Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Basuki Mulyono, Menteri PU juga katanya bisa dikatakan bersedia mundur. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun tampaknya tinggal lagi menunggu sen dari PDIP. Ekonom senior Faisal Basri mengajak segenap kalangan untuk membujuk sejumlah menteri mundur dari kabinet. Bujukan ini ia suarakan karena pemerintah Jokowi sangat terkesan berpihak pada pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akan mendelegitimasi Jokowi. Faisal pun menyebut Dan ada menteri yang sudah siap untuk mundur. Salah satu menteri yang paling siap mundur dari pemerintahan Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak hanya Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga diklaim ingin meninggalkan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Faisal, Sri Mulyani dan menteri lainnya tengah menunggu waktu yang tepat untuk hengkang dari pemerintahan. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi menteri. Dia kan PDIP, belain Jokowi terus kan pusing. Katanya nunggu momentum. Nah mudah-mudahan momentumnya ini segera, insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat. Seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto. Karena ini secara moral fondasinya udah rontok. Sahabat BM, kita tentu berharap negara kita Indonesia ini tetap menjadi negara demokrasi yang terhindar dari KKN. Dan tentu saja kita kembali bersemangat melihat komitmen yang dikemukakan paslon nomor urut 1 Anies Caimin di KPK malam kemarin, yang dengan kesatria pasang badan berada di garis depan untuk pemberantasan korupsi dengan mengatakan apabila nanti rakyat memberinya amanah memimpin bangsa di negara ini berdua dengan Caimin, undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi sekarang ini akan direvisi. Undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan koruptor akan dilahirkan. Standar etik tertinggi bagi komisioner KPK harus diberlakukan. Kita yakin apabila korupsi telah bisa diberantas di negeri ini, kolusi dan nepotisme akan hilang dengan sendirinya. Dan apabila KKN sudah bisa dihilangkan, maka rakyat akan sejahtera. Dan pejabat birokrasi, pejabat negara, karyawan ASN, prajurit TNI Polri, petani, pedagang, karyawan swasta, pekerja dan buruh akan bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Kenapa demikian? Karena uang yang dikorup
oleh para koruptor yang jumlahnya sampai triliunan itu akan bisa terkumpul. Dan uang yang terkumpul ini tentu bisa untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan pegawai, untuk kesejahteraan pejabat. Alangkah naibnya, sahabat BN, apabila di suatu kantor karyawannya hidup susah, tetapi ada pejabatnya yang hidup mewah karena mampu mengkorup uang negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Karena itu, dengan kepimpinan Anies Caimin nanti yang tampak benar-benar punya komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi, yang juga tentu seiring dengan pemberantasan kolusi dan pemberantasan nepotisme atau dinasti politik, maka negara kita, bangsa kita akan sejahtera. Belum ada satu sejarah pun yang mencatat di dunia ini negara yang korup kaya raya, belum ada. Catatan yang ada adalah negara yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, rakyatnya sejahtera, aparatnya, pegawai negerinya, prajurit TNI Polri-nya, pegawai BUMN-nya, dan para pejabat pemerintahannya sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.